Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini akan menjelaskan atau menganalisis pembelajaran yang pada sesi 6. Yaitu ada di halaman 10 sampai 15. Yang pertama ada Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala rakabu fiha bismillahi marjiha wa mursaha. Jadi ini ada kata imalah di pas marjaha, bacaannya majroha diganti jadi majreha karena di bawahnya ada kata imalah yaitu memiringkan fathah ke kasroh. Majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Lanjut, Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua ada sama kayak yang di atas, masih ada kata imalah, di bawahnya ada tanda imalah. Qalu ya abana malaka la ta'minna ala yusufa wa inna lahu lanasihun. Jadi diganti harusnya mana jadi mena karena bawahnya ada tanda imalah. Terus lanjut ada dari surat Al-Kahfi ayat 1 sampai 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasana. Jadi di kata lahu iwaja harus kalau diwakafkan jadi lahu iwaja, tapi karena ada tanda sakta yaitu tidak boleh berhenti, jadi harus dilanjutkan. Jadinya walam yaj'al lahu iwajan qayyima, baru berhenti di qayyima, lanjutkan lagi di qayyima, bukan lagi di sampai wajah. Lanjut, ada qalu ya wailana man ba'asana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahmanu wa sadaqal mursalun. Jadi sama di sini harusnya mimma roqadina, ada tanda sakta, berhenti sebentar tanpa bernapas. Jadi mimma roqadina haza, jadi nggak ada nafas colongan, nggak mimma roqadina haza, tidak gitu. Jadi ada tanda sakta, berhenti untuk berhenti tapi tidak mengambil nafas. Ada contoh lainnya juga, waqila mangurok, ada tanda sakta, jadi waqila manrok, berhenti sebentar. Ada contoh lain, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Lanjut ke selanjutnya, walau ja'alnahu qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuhu a'jamiyyu wa arabi. Nah, jadi di sini ada hamzah dan alif. Di sini ada tanda tahsil di bawah yang alif, yaitu tandanya meringankan hamzah yang kedua. Jadi a'jamiyyu, bukan ain sama ain, tapi jamiyyu wa arabi. Terus lanjut ada di surat Al-Hujurat yang bacanya bi'sal, asalnya bi'sa ismul fusuqu ba'dal iman, diganti jadi bi'salismul fusuq, jadi disambung bi'salis, bukan bi'sais, karena itu tanda ada lam. Lanjut ada minal ardi am lahum syirqun fis samawati tuni bi kitabim min qabl. Nah,
Di sini ada yang disebutnya badal, yaitu mengganti hamzah jadi huruf mat. Jadi fis samawati, fis sama ada tanda waqaf shad, yaitu tidak berhenti jadi dilanjutkan. Fis samawati tuni bi kitabim min qabli hadza aw asarat. Lanjut, ada pada surat Ar-Rum, yaitu ada Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin. Terus selanjutnya juga mimba dia terus ada mimba di kuwatin dofau. Nah, di sini dofin atau dofan bisa dibaca dofin atau dofan. Jadi dofin summa ja'ala mimba di dofin kuwata summa ja'ala mimba di kuwatin dofau wa syaiba. Lanjut, ada di surat Al-Baqarah ayat 245, yaitu wallahu yaqbidu wa yabsut. Nah, dibaca yabsutu huruf dibacanya huruf sad, dibaca sin. Wa yabsutu, jadi bukan pakai sod tapi pakai sin. Wa yabsutu. Bawahnya juga sama, surat Al-A'raf wa zadakum fil khalqi bastoh, sama ini bastoh. Di kata bastoh bisa dibaca sad atau sin. Terus sama di ayat di surat At-Tur ayat 37 juga, yang amhumul musaytirun. Jadi musay bukan pakai sad tapi pakai sin. Terus ada di surat Al-Baqarah ayat 16, yaitu ulaik. Jadi ulaikal ladzina istarawud dalalati bil huda fama rabihat tijaratuhum. Nah, kata ula itu waw, si waw enggak dibaca. Jadi ula bukan ula, jadi ula. Jadi waw dihilangkan. Sama bawahnya ada ila rabbika yauma idzinil masaq. Jadi bukan ila rabbika yauma idzil masaq, karena di bawahnya ada nun, jadi yauma idzinil masaq. Nah, ada lagi surat Al-Baqarah sama kayak yang tadi, si waw nggak dibaca, jadinya ulaikal ladzina istarawud dhalal. Jadi ini tinggal mengulang saja. Lanjut ke tugas sesi 7-nya, yaitu pertama ada nun wiqayah. Nah, nun wiqayah artinya nun penjaga atau nun kecil yang dibaca kasroh ketika tanwin bertemu hamzah wasol. Contohnya yang tadi ila rabbika yauma idzinil masaq. Jadi bukan ila rabbika yauma idzil masaq karena ada nunnya. Terus ada juga ayat sajdah. Ya, ayat sajdah yaitu ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah. Ada contohnya, innal ladzina 'inda rabbika la yastakbiruna an ibadati wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, kata walahu yasjudun. Atau doanya juga sajada wajhi lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi pada ayat sajadah ini intinya ayat yang di dalamnya terdapat perintah sujud dari Allah. Banyak ayat-ayat sajadah, ada dari Al-A'raf, Ar-Ra'd, An-Nahl, Al-Isra, Maryam, Al-Hajj, Al-Furqan, An-Naml, As-Sajdah, Sad, Fusilat, An-Najm, Al-Insyiqaq, Al-Alaq, dan yang lainnya. Terus ada sif mustadir atau yang dibahas duluan sif mustahil dulu. Sif mustahil adalah tanda bulatan berbentuk lonjong yang terletak di atas sabah alifah atau 7 alif. Fungsinya dibaca pendek ketika wasol atau lanjut dan dibaca panjang ketika waqaf atau berhenti.
Dan khusus untuk bacaan salasila pada surat Al-Insan ayat 4 ketika waqaf bisa dibaca panjang atau disukunkan. Contoh kalimatnya ada lakinna. Nah, di atas alifnya ada tanda lonjong atau bulatan lonjong. Ketika diwasal jadi lakinna. Ada lanjutannya. Misalkan contoh lakinnahu wallahu tuh. Atau di waqaf bisa lakinna, jadi ada alifnya. Nah, ada di kata azununa. Contohnya di suratnya ada wa tazunnuna billahi zununa. Nah, itu ada di akhir kalimat. Nah, kalau misalkan di akhir kalimat, kalau ketika diwasal jadi billahi zununa, jadi tidak panjang, alifnya tidak digadakan. Tapi ketika di waqaf dipanjangkan, ada alifnya, jadi billahi zununa gitu. Nah, contohnya juga ada di ketika ar-rasulah. Nah, ada di surat Al-Ahzab yaitu ata'nallahu wa ata'nar rasula, sama kayak tadi. Pada kalimatnya ini di akhir kalimat rasula, ketika mau diwasal itu menjadikan pendek, jadi nggak ada alifnya, jadi wa ata'nar rasula. Tapi ketika di waqaf jadi wa ata'nar rasula. Nah, ada di kata astabila juga wa kubaro ana fa'adalluna sabila. Nah, ketika diwasal jadi fa'adalluna sabila. Ketika di waqaf fa'adalluna sabila gitu. Dan masih banyak lagi. Sekarang dari sif mustadir, itu adalah bulatan yang sempurna yang terletak di atas alif gitu. Ketika tadi bulatannya lonjong, tapi ini bulatannya yang sempurna. Fungsinya dibaca pendek ketika wasal atau lanjut, dan dibaca sukun ketika waqaf berhenti. Contohnya wa malaihi di surat Yunus. Summa ba'asna min ba'dihim Musa wa Haruna ila fir'auna wa mala'ihi bi ayatina. Nah, jadi ketika di sif mustadir tidak ada diwaqafkan, jadi hanya diwasal atau dilanjutkan. Contohnya kayak wa mala'ihi, jadi wa mala'ihi, jadi dipendekkan, tidak ada alifnya. Jadi kata huruf lam yang ada gininya jadi disambungkan. Terus ada juga dari afain, misalkan afain mittafahumul khalidun. Nah, jadi afain di yang tadinya si huruf pisah jadi disambung dan diwasal. Ketika diwasal tidak ada alifnya, sama seperti itu. Terus ada waqaf. Waqaf adalah menghentikan sejenak bacaan Al-Quran untuk bernafas dan melanjutkan bacaan kembali. Contohnya ada di surat Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih. Nah, di sini ada waqaf mu'annaqah, yaitu bisa berhenti di salah satunya. Misalkan berhentinya di zalikal kitabu la raib, atau bisa juga zalikal kitabu la raiba fih. Terus lanjutkan, tidak perlu diulang, jadi langsung hudal lil muttaqin, seperti itu. Dan ketika wasal dan ketika ibtida adalah mulai bacaan setelah kalimat sempurna. Misalkan contoh alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Diulang lagi, wa yuqimunas shalata wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi tidak bisa berhenti sembarangan, bisa di depannya ada wawu atau dalam artinya yang berhubungan. Lanjut, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Nah, ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, di situ ada tanda waqaf lam, yaitu
Waqaf adamul waqfi, yaitu tidak boleh berhenti. Jadi bacaannya ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.